Ramadan kali ini agak sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya karena kita sedang dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Apa tanggapan masyarakat dengan hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Kalau bedanya yang pasti kalau tahun yang lalu jelas ramai, terus kemudian animo masyarakat menyambut Ramadan lebih bagus. Nah, namun saat sekarang dengan adanya COVID-19 ini semuanya dibatasi dengan aturan pemerintah, aturan kota, aturan edaran rektor dan sebagainya, sehingga hal itu eh, lebih istilahnya semaraknya kurang dan kemudian sambutannya kurang meriah seperti yang tahun kemarin. Apa yang Bapak rindukan di Ramadan tahun sebelumnya yang tidak dapat dilakukan di Ramadan ini, Bapak? Yang pasti kalau kita mengikuti aturan kan memang ketika sholat tarawih harus ditiadakan dan sebagainya. Terus kemudian jarak yang dirambu-rambukan kita harus lakukan. Terus kemudian ketika di dalam situasi kampus ini di saat Ramadan masih banyak mahasiswa yang nongkrong paling tidak untuk cari wifi atau mungkin mengerjakan tugasnya, masih ada aktivitas perkuliahan dan sebagainya. Namun karena dengan kondisi ini sehingga semuanya harus mengikuti aturan dan menjadi lebih sunyi dan nyaris tidak ada kehidupan gitu. Terakhir Bapak, gimana cara Bapak menjaga kesehatan dengan tetap berpuasa tapi dengan pandemi sekarang ini, Bapak? Kalau yang saya lakukan untuk diri sendiri pasti dengan makan yang bagus ya. Kalau di bulan Ramadan tentunya dari sisi yang kita makan lebih bagus dari yang sebelumnya. Sahur juga harus sahur, kemudian kebutuhan air minum juga harus banyak. Dan pada saat buka puasa pun juga demikian. Kita harus dari sisi yang asupan yang kita masukkan harus bagus dan istirahat harus cukup. Tentunya tetap harus menyeimbangkan sesuai dengan kondisi fisik kita. Menurut saya tanggapan Ramadan tahun ini ya beda sama tahun kemarin. Soalnya ada pandemi ini. Tapi ya kurang seru. Kalau dulu kan bisa bersama, buka bersama, tarawih bersama. Sekarang ya agak sepi menurut saya gitu. Ya, apa yang Bapak rindukan di Ramadan tahun lalu yang tidak dapat dilakukan di Ramadan sekarang? Yang saya rindukan ya yaitu kumpul bersama, terus darus bersama, tarawih bersama, ya itu yang saya rindukan. Terus itu yang paling berkesan sahur gitu, mau sahur itu bisa ada itanya patrol keliling, itu sangat berkesan ya. Terakhir Bapak, apa yang Bapak konsumsi dan bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan di puasa kali ini, Pak? Kalau menurut saya ya untuk perlu vitamin dan olahraga secukupnya, istirahat secukupnya. Kalau dari saya ngerasa ini kerasa banget sepinya ya, terutama buat mahasiswa kayak saya, anak kos di kosan kan udah sepi teman-teman, udah pada pulang kampung sebelumnya. Kerasa banget lah yang biasanya sahur bareng akhirnya nggak ada. Ya kayak gitu sih yang kalau saya rasakan sepi banget. Nah, apa yang Mas rindukan di Ramadan tahun lalu yang nggak bisa Mas lakukan di Ramadan sekarang? Kalau tahun lalu tuh kita pasti ada janjian bukber lah ya sama teman-teman kelas atau teman-teman organisasi. Kalau sekarang dengan teman-teman yang sekarang udah pada pulang, terus ada juga yang masih di Malang tapi masih takut untuk keluar, akhirnya kan nggak bisa ngadain bukber. Kemudian biasanya kita juga ada sahur on the road biasanya. Nah itu yang mungkin udah nggak bisa lagi dijalanin tahun ini karena ya aktivitasnya sekarang di rumah masing-masing gitu. Nah, terakhir Mas, gimana caranya Mas menjaga kesehatan di Kalau menjaga kesehatan sih
makan sih, yang pasti makan yang cukup dulu. Terutama kan kalau sekarang di cuma waktu sahur sama waktu buka ya, itu gizinya diperhatikan lah, jangan seenaknya gitu. Dan kalau dari saya sih biasanya luangkan istirahat yang cukup gitu. Kalau Ramadan yang tahun ini sudah jelas ya, dengan posisi yang seperti ini itu kan mestinya beda dengan tahun yang kemarin. Tapi alangkah baiknya kita itu selalu mensyukuri apa yang terjadi untuk Ramadan tahun ini. Ya memang jelas sih perbedaannya itu sudah jelas sekali. Kayaknya begitu. Iya, apa yang Ibu rindukan di Ramadan sebelumnya yang nggak bisa dilakukan di Ramadan? Kalau yang saya rindukan yang jelas taraweh ya, karena di masjid saya sama dengan Masjid An-Nur juga nggak ada taraweh. Yang pertama, terus yang kedua untuk takjil ya, nyun sewu bukan apa, biasanya kita kan ya sudah biasa dapat giliran takjil dan sebagainya. Ini sekarang kita nggak dimintain takjil. Terus yang ketiga, biasanya kita itu tadarus. Biasanya kita itu tadarus sambil berdoa. Terus yang keempat itu malam-malam Lailatul Qadar itu kan biasanya kita kumpul di Masjid An-Nur Jagalan. Sekarang kan nggak ada itu. Lah itu yang rasanya kayak gimana gitu ya. Juga pada waktu sebelum sahur dan sesudah sholat subuh itu biasanya kan kita mendengarkan tausiah yang menyejukkan hati kita itu di radionya An-Nur ya. Sekarang juga sudah nggak ada. Apalagi yang amat sangat kita rasakan itu pada waktu kita malam-malam Lailatul Qadar itu, kita itu apa ya Mbak ya, kayak nggak terasa nangis. Terus sepertinya kita itu benar-benar deket sama Allah, deket sekali gitu loh, deket sekali. Saya yang merasakan kalau saya malam-malam ganjil di An-Nur itu. Mungkin itu ya kayaknya ya. Terakhir Ibu, gimana caranya Ibu menjaga stamina saat berpuasa di pandemi ini? Ya yang pertama kita harus menenangkan diri ya, terus menjaga stamina. Terus ya seperti biasanya kalau buka, kalau saya sih gak begitu banyak ya kalau buka itu, sama sahur juga gitu. Bukannya kita apa, kalau saya dan keluarga itu sudah terbiasa kalau sahur tuh minum air putih aja, nggak yang makan yang gimana gitu. Kalau buka ya gitu, kalau memang kita masih merasa kenyang, kita biasanya bukannya habis isya. Tapi kalau lapar ya sudah seperti biasanya itu wes, kita begitu buka sebelum sholat takjil dulu, setelah itu terus setelah sholat kita makan. Ya, pokoknya kita harus benar-benar menjaga dengan kondisi yang seperti ini. Itu tadi tanggapan masyarakat mengenai Ramadan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Apa yang kalian rindukan di Ramadan tahun sebelumnya yang tidak dapat dilakukan di Ramadan kali ini? Saya Putri Astiti dan Puguh melaporkan untuk UB TV.